Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala din kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Bersyukur kepada Allah atas curahan nikmat yang banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak bisa dihitung jumlahnya. Oleh karena itu, kewajiban kita hanya bersyukur kepada Allah, menjalankan seluruh perintahnya dan menjaga. Insya Allah akan tambah lagi nikmat-nikmat itu untuk beribadah kepada-Nya. Ikhwani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang makna hak dan kewajiban. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hak adalah sesuatu yang diterima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang dikerjakan. Maka oleh karena itu, dua hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik mempunyai hak untuk diibadahi. Kewajiban Allah memberikan rezeki kepada makhluk. Ikhwani rahimakumullah, kita ingin melihat ada sebuah cerita yang menarik. Dua orang sahabat Rasul bernama Salman Al-Farisi dan Abi Darda. Kita tahu bahwa Salman adalah seorang sahabat yang sebelum Islam memiliki beberapa agama. Sampai kemudian Allah berikan hidayah menjadi muslim yang taat dan sebagai sahabat Rasulullah yang sangat dekat. Begitu juga seorang Abi Darda, seorang hamba yang abid, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, suatu saat Nabi telah mempersaudarakan antara Salman dan Abi Darda. Maka ketika datang Salman ke rumah Abi Darda dalam maka silaturahim, ketika itu yang keluar dari rumah Abi Darda adalah Ummi Darda, istrinya dari Abi Darda. Namun kelihatan penampilan dari Ummi Darda kurang begitu menarik. Kelihatan seperti ada sesuatu yang salah. Kemudian kata Ummi Darda, "Wahai Salman, saudaramu di kamar." Abi Darda sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau adalah seorang yang abid, seorang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar Salman yang datang sebagai doyub, sebagai tamu, kemudian Abi Darda pun mengambil makanan untuk dihidangkan. Setelah makanan dihidangkan, Abi Darda berkata kepada Salman, "Silahkan dimakan. Aku tidak ikut makan karena aku sedang berpuasa." Kemudian kata Salman, "Aku tidak akan makan makanan ini, kecuali engkau juga ikut makan." Akhirnya, Abi Darda pun membatalkan puasanya demi menghormati tamu yang mulia. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Salman menginap di rumah Abi Darda. Di malam hari, Abi Darda terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia tidur sebentar, bangun lagi untuk ibadah. Tetapi kata Salman, istirahat, tidur. Kemudian dia bangun lagi, kata Salman, tidur. Dan akhirnya Abi Darda pun mengikuti saran Salman, lalu mereka tidur. Dan di sepertiga malam, Salmanlah yang membangunkan Abi Darda untuk sholat berjamaah. Selesai sholat sunnah, sunnatul lail, kemudian ketika itulah Salman berkata kepada Abi Darda. Apa kata Salman? "Inna li rabbika alaika haqqan, wa li nafsika alaika haqqan, wa li ahlika alaika haqqan." Apa kata Salman?
Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai haknya, dirimu mempunyai haknya, dan keluargamu juga mempunyai hak. Fa'ati kulla dzi haqqin haqqah, maka penuhilah hak-hak mereka. Setelah itu kemudian Salman dan Abi Darda berangkat ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Dan selesai, mereka menghadap kepada Nabi SAW, lalu menceritakan kejadian semalam. Apa tanggapan Nabi SAW? Beliau berkata, Sadaqa Salman. Benar Salman. Ikhwani kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah pelajaran yang termahal, yang baik bagi kita, bahwa ternyata kita mempunyai kewajiban dan ternyata juga kita punya hak. Diri kita ada haknya untuk istirahat, tidak bekerja terus. Mata kita ada waktunya istirahat, tidak terus digunakan untuk melihat. Badan kita ada waktunya istirahat. Begitu juga istri dan anak-anak kita. Mereka punya hak dan kewajiban. Tamu datang, kita berkewajiban menghormati tamu, dan tamu punya hak untuk dihormati. Itu semua berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Karena itu, penuhilah kewajiban kita sebagai makhluk sosial, kewajiban kita sebagai makhluk Allah untuk taat kepadanya, dan yakin bahwa Allah pasti memberikan apa yang kita terima. Mudah-mudahan hak dan kewajiban ini berjalan dengan baik, dan akhirnya kehidupan kita menjadi normal, menjadi semakin baik, saling mencintai, menghormati, dan menjadilah sebuah kehidupan yang utuh dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.